Saya pernah berpikir bahwa hidup ini sederhana saja, seperti rumah besar kami di pinggiran Yogyakarta yang selalu ramai dengan suara anak-anak dan aroma masakan ibu. Kami 8 bersaudara, semua laki-laki kecuali adik bungsu yang perempuan. Ayah sering bilang, kalian harus jadi lelaki sejati yang melindungi keluarga dan menikahi perempuan baik-baik. Saya mengangguk saja, tapi dalam hati ada yang selalu mengganjal. Sejak kecil, saya berbeda. Saat saudara-saudara saya berebut cerita tentang gadis di sekolah, saya diam saja, pura-pura tertawa. Hati saya tidak pernah berdegup untuk perempuan. Malah, saat melihat teman sebaya di lapangan sepak bola, dada saya sesak, seperti ada rahasia yang ingin meledak tapi tak boleh. Hingga hari itu tiba saat saya bertemu Ricky. Dia sepupu jauh yang datang menginap karena orang tuanya ke Jakarta. Rumah kami semakin ramai. Ricky lebih tua 2 tahun, kulitnya sawo matang, senyumnya hangat seperti sinar matahari pagi di sawah belakang rumah. Kami tidur sekamar karena kamar tamu penuh. Malam pertama, saya berbaring di tikar, mendengar napasnya yang teratur. "Kenapa kamu diam saja tadi waktu cerita tentang cewek?" tanyanya tiba-tiba di kegelapan. Saya terkejut tapi berbohong capek aja. Tapi dalam hati, saya bertanya-tanya, apakah dia juga merasakan hal yang sama? Apakah ini dosa besar, seperti yang sering dikatakan ustaz di masjid? Keesokan harinya, kami pergi ke sungai bersama. Ricky tertawa lepas saat kami mandi, air sungai dingin menyiram tubuh kami. Saya mencuri pandang, merasakan getar yang aneh, yang membuat saya malu sendiri. "Kamu beda ya, Adit," katanya saat kami duduk di batu besar, kaki tergantung di air. "Beda gimana?" tanya saya, jantung berdegup kencang. "Kamu nggak suka ngomongin cewek seperti yang lain." Saya diam, takut rahasia saya terbongkar. Tapi matanya penuh pengertian, bukan penghakiman. Malam itu, saat semua tidur, dia bergeser mendekat. "Aku juga begitu," bisiknya. Dunia saya berubah seketika. Ada seseorang yang sama seperti saya. Tapi di rumah penuh saudara yang selalu bicara tentang nikah dan anak, bagaimana kami bisa bertahan? Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi. Kami curi-curi waktu di belakang rumah, di antara pohon mangga, berbicara tentang perasaan yang tak pernah kami ungkapkan sebelumnya. Ricky cerita tentang teman di sekolahnya yang dijauhi karena aneh. "Kita harus sembunyi, Adit. Keluarga kita nggak akan mengerti." Saya mengangguk, tapi hati saya sakit. Mengapa cinta ini harus disembunyikan? Saya ingat ayah yang selalu sholat tahajud, ibu yang rajin mengaji. Mereka baik, tapi apa mereka akan tetap mencintai saya jika tahu? Konflik dalam diri saya semakin dalam. Saya ingin jadi anak yang membanggakan, tapi hati ini hanya untuk Ricky, hanya untuk laki-laki seperti dia. Saat Ricky pulang, kami berjanji akan bertemu lagi. Tapi saat itu, saya belum tahu bahwa rahasia ini akan membawa badai besar. Saudara saya yang paling tua, Mas Budi, mulai curiga. "Kamu kok sering senyum sendiri akhir-akhir ini?" tanyanya. Saya gelagapan. Dalam hati, saya berdoa agar Tuhan memberi kekuatan. Tapi semakin saya berusaha normal, semakin perasaan ini menguat. Saya takut, tapi juga bahagia untuk pertama kalinya. Apakah ini awal dari penderitaan, atau justru jalan menuju kebebasan? Rahasia antara saya dan Ricky semakin dalam, meski kami terpisah jarak. Kami sering telepon malam-malam, berbisik tentang mimpi kami. "Suatu hari kita bisa hidup bebas, Adit," katanya. Tapi saya tahu itu sulit. Di kampung kami, orang-orang sering bergosip tentang ngebanci atau dianggap normal. Saya semakin tertekan. Di sekolah, teman-teman mengajak pacaran, tapi saya tolak dengan alasan belajar. Dalam hati, saya membayangkan Ricky, senyumnya yang membuat dunia terasa indah. Suatu hari, Ricky datang lagi, kali ini untuk acara keluarga besar. Rumah ramai dengan sanak saudara.
Kami senang tapi harus hati-hati. Malam hari, saat semua sibuk arisan, kami menyelinap ke gudang belakang. Di sana, untuk pertama kalinya, kami saling pegang tangan lama, merasakan hangat yang membuat air mata saya hampir jatuh. "Aku cinta kamu, Adit," bisiknya. Kata-kata itu seperti pisau manis, menusuk hati saya. Saya balas, "Aku juga." Tapi saat itu ada suara langkah. Kami buru-buru pisah. Ternyata adik saya, Andi, yang mencari bola. Dia lihat kami, matanya curiga. "Kalian ngapain?" tanyanya. Kami bohong, bilang lagi ngobrol biasa. Tapi sejak itu Andi mulai menjauh. Konflik dalam diri saya semakin ganas. Saya sering bermimpi buruk, dibenci keluarga, diusir dari rumah. Tapi saat bangun, saya ingat Ricky, dan semuanya terasa worth it. Kami mulai bertukar surat, karena telepon mahal. Surat-suratnya penuh kata romantis, membuat saya tersenyum di kamar sendirian. Tapi ibu mulai curiga. "Kamu kok sering baca surat, dari siapa?" tanyanya. Saya bilang dari teman sekolah. Bohong lagi. Saya benci diri sendiri karena harus berbohong terus. Beberapa bulan kemudian badai datang. Andi cerita ke Mas Budi tentang yang dia lihat di gudang. Mas Budi marah besar. "Adit, kamu harus jelasin," katanya suatu malam saat ayah dan ibu sedang keluar. Saya gemetar. "Gak ada apa-apa, Mas." Tapi dia tekan, "Jangan bohong. Kamu sama Ricky itu aneh." Kata aneh di itu menusuk seperti belati. Saya menangis dalam hati. Apakah ini akhir? Saya takut keluarga tahu. Di masyarakat kami, orang seperti saya dianggap aib. Tapi hati saya menolak menyerah. Ricky adalah satu-satunya yang mengerti saya sepenuhnya. Malam itu, saya telepon Ricky, cerita semuanya sambil menangis. "Kita harus kuat, Adit. Ini ujian." Kata-katanya memberi harapan, tapi juga membuat saya semakin sedih. Mengapa cinta kami harus diuji begini? Saya ingat saat kecil, ayah ajarkan bahwa cinta itu suci, tapi hanya antara laki dan perempuan. Apakah Tuhan membenci saya? Konflik batin ini membuat saya sulit tidur, sulit makan. Saya semakin kurus, ibu khawatir. Tapi saya tak bisa cerita. Semua semakin rumit saat Ricky memutuskan pindah ke Yogyakarta untuk kuliah. Dia tinggal di kos dekat rumah kami. Kami bisa bertemu lebih sering, curi-curi waktu di warung kopi atau taman. Saat bersama, dunia terasa milik kami berdua. Dia pegang tangan saya di bawah meja, senyumnya membuat saya lupa segala ketakutan. "Kita akan bahagia, Adit," katanya. Saya percaya, tapi dalam hati ada bayang-bayang gelap. Mas Budi semakin curiga. Dia ikuti saya suatu hari, dan lihat kami berdua jalan berdekatan. Malam itu, ledakan terjadi. Ayah panggil saya ke ruang tamu. "Adit, apa benar kamu suka sama laki-laki?" tanyanya dengan suara berat. Saya diam, air mata jatuh. Ibu menangis di sudut. Mas Budi cerita semuanya. "Ini aib keluarga. Kamu harus berubah," kata ayah. Saya ingin mati saat itu. Mengapa mereka tak mengerti bahwa ini bukan pilihan? Ini hati saya yang tak bisa dipaksa. Ricky datang ke rumah, mencoba jelaskan. "Paman, ini bukan salah Adit. Kami saling cinta." Tapi ayah marah besar, usir Ricky. "Jangan pernah datang lagi." Keluarga ramai, saudara-saudara lain bingung tapi ikut ayah. Saya dikurung di kamar, dilarang keluar. Saya menangis berhari-hari, merasa sendirian di dunia. Dalam kegelapan, saya bertanya pada diri sendiri, apakah cinta ini salah? Mengapa Tuhan ciptakan saya begini jika ini dosa? Tapi Ricky tak menyerah. Dia kirim pesan melalui teman, bilang dia tunggu saya. Saya semakin terbelah. Saya cinta keluarga, rumah besar ini penuh kenangan.
Tapi tanpa Ricky, hidup terasa kosong. Suatu malam saya kabur, bertemu dia di stasiun. Kami peluk erat, menangis bersama. Kita pergi saja dari sini, katanya. Tapi saya ragu. Meninggalkan keluarga berarti kehilangan segalanya. Kembali ke rumah, ayah semakin keras. Dia bawa usta, suruh saya tobat. Saya ikut, tapi hati menolak. Konflik ini membuat saya sakit jiwa. Saya mimpi buruk terus, takut diusir, takut sendirian. Tapi cinta Ricky memberi kekuatan. Kami bertemu diam-diam, merencanakan masa depan. Tapi pengkhianatan datang dari tempat tak terduga. Andi, adik yang dulu curiga, ternyata cerita ke tetangga. Gosip menyebar cepat di kampung. Orang-orang mulai menjauh, ibu malu keluar rumah. Ayah marah pada saya, kamu hancurkan nama keluarga. Saya merasa bersalah, tapi juga marah. Mengapa masyarakat begini kejam? Ricky semakin sering datang, mencoba dukung saya. Tapi suatu hari, dia cerita sesuatu yang menghancurkan hati saya. Aku harus nikah, Adit, katanya dengan mata basah. Orang tua aku paksa, katanya untuk tobat. Saya syok. Pengkhianatan ini seperti petir di siang bolong. Kenapa nggak lawan, tanya saya. Dia menangis, aku takut kehilangan keluarga juga. Saya paham, tapi sakitnya tak tertahankan. Cinta kami yang indah, ternyata rapuh di hadapan tekanan masyarakat. Saya marah, menangis sendirian. Mengapa semua begini? Saya ingin bunuh diri, tapi ingat ibu yang masih cinta saya meski diam. Ricky minta maaf, bilang dia tetap cinta saya, tapi harus ikut orang tua. Ini untuk kita berdua juga supaya aman. Tapi bagi saya ini pengkhianatan. Saya putus hubungan tapi hati hancur berkeping. Keluarga semakin tekan saya. Ayah suruh pindah ke pondok pesantren untuk diobati. Saya ikut, berharap bisa berubah. Di sana saya belajar agama lebih dalam, bertemu orang-orang yang bilang cinta sesama jenis itu ujian. Saya berusaha sholat malam, puasa sunnah. Tapi saat malam sunyi, saya masih rindu Ricky. Konflik batin ini semakin dalam, seperti jurang yang tak berdasar. Beberapa bulan kemudian saya dengar Ricky nikah. Foto pernikahannya sampai ke saya. Saya menangis diam-diam, apakah ini akhir? Saya merasa dikhianati oleh cinta, oleh masyarakat, oleh diri sendiri. Tapi di pesantren, saya mulai paham, mungkin saya tak perlu berubah, tapi belajar menerima. Kembali ke rumah setelah dari pesantren, semuanya berubah. Keluarga masih awkward, tapi ibu peluk saya erat. Mama tetap cinta kamu apapun. Kata itu seperti obat. Ayah diam, tapi tak lagi marah. Saya mulai terbuka pelan-pelan, cerita tentang perasaan saya. Mas Budi minta maaf, bilang dia takut kehilangan saya. Ricky datang lagi setelah bercerai diam-diam karena tak bahagia. Aku salah, Adit. Aku tak bisa tanpa kamu. Kami bicara panjang, menangis bersama. Pengkhianatan dulu sakit, tapi kami paham itu karena tekanan. Kami mulai lagi, lebih hati-hati, tapi lebih kuat. Saya kerja di kota, Ricky ikut. Kami hidup bersama diam-diam, tapi bahagia. Keluarga pelan-pelan terima, terutama setelah lihat kami tetap baik, tetap salat, tetap hormat orang tua. Ibu bilang yang penting kalian bahagia dan tak lukai orang lain. Konflik masih ada, gosip di kampung tak hilang. Tapi kami belajar bahwa cinta sejati butuh pengorbanan. Saya sering introspeksi, dulu saya takut, tapi sekarang saya terima diri apa adanya. Tuhan ciptakan saya begini, pasti ada hikmahnya. Tahun-tahun berlalu, kami semakin kuat. Ricky dan saya buka usaha kecil, bantu anak-anak muda yang sama seperti kami dulu. Kami cerita pengalaman, bilang bahwa tak sendirian. Keluarga besar kami akhirnya terima sepenuhnya. Ayah sebelum meninggal peluk saya, makan ayah, nak. Ayah salah paham.
Air mata kami jatuh bersama. Cinta kami bukan lagi rahasia gelap, tapi cahaya yang menerangi. Kami tak nikah resmi, tapi ikatan hati lebih kuat dari apapun. Di masyarakat yang masih konservatif, kami jadi contoh bahwa cinta tak selalu seperti yang diajarkan, tapi tetap bisa suci dan penuh kasih. Saya sering duduk di teras rumah lama, ingat perjuangan dulu. Sakitnya pengkhianatan, tekanan keluarga, konflik batin, semuanya membentuk kami jadi lebih baik. Kini, saat lihat anak muda yang ragu seperti saya dulu, saya bilang, terima diri kamu, dan cari yang mengerti. Cinta akan temukan jalan. Hidup ini tak sempurna, tapi dengan Ricky di sisi, semuanya indah. Kami tumbuh di rumah penuh saudara, di tengah norma ketat, tapi hati kami tetap memilih cinta yang benar bagi kami. Dan itu cukup untuk bahagia selamanya.